situ. Yo. Makan siang juga. Yo, Aku join sini ya. Ya, aman. Akhirnya dapat istirahat. Makan lah. Ayam geprek, bro. Enak ini. Aku makan geprek terus. Perasaan kemarin lihat udah makan ayam geprek deh. Ya, gimana ya? Ayam geprek tuh udah paling murah, paling enak juga di kampus. Lah enggak lah, lihatlah makananku ini. Apa makanannya? Mantap. Itu makan makanan sehat itu. Lihat ada sayurnya. Kita butuh serat. Kok lu tiba-tiba sehat gini? Ya kita harus menjaga kesehatan kita lah. Kita kan anak rantau. Wah, Kita kalau bisa sebisa mungkin jangan sakit. itu gimana ya? Gue tuh nggak ngerti gitu loh. Soalnya buat nyari nutrisi yang sehat itu gimana? Nyari Google juga kadang nyesatin. Oke, serang dikit lah. Dia enak di sini coy. Iya, sulit banget. Nah, terus yang tadi kita omongin gimana? Yang kau nyari makanan sehat tuh di mana? Lah, lu nggak tahu sekarang nyari makanan sehat tuh nggak harus dari Google tahu. Ada aplikasi namanya Ayo Sehat. Jadi aplikasi Ayo Sehat nih dia banyak banget fitur-fiturnya. Mulai dari ini login dulu awal, dia kayak nanyain gitu mood kamu hari ini gimana. Nah, banyak banget fitur-fitur resep sehat. Nah, kau bisa mau buat sendiri tuh bisa banget. Ini 30 menit segala macam. Berarti kau kalau di kos makanannya juga sehat semua? Iya. Gila. Habis itu ada monitoring airnya juga. Kayak di tumblerku itu bisa ngitung berapa mililiter yang aku minum setiap harinya. Keren. Banyak banget sih, ada aplikasi-aplikasi, kamu install aja. Ntar kamu explore sendiri. Lumayan kan nambah hidup sehat kita. Iya sih, makan ayam geprek tiap hari yang ada aku asam lambung nanti. Latar belakang pembuatan aplikasi makanan sehat berawal dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Namun, banyak orang yang kesulitan untuk menjaga pola makan sehat karena kurangnya pengetahuan tentang nutrisi, keterbatasan waktu, atau sulitnya mengakses informasi yang akurat mengenai makanan sehat. Hal ini mendorong adanya kebutuhan akan sebuah alat yang dapat membantu individu dalam merencanakan dan memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi tubuh mereka. Dengan berkembangnya teknologi, khususnya aplikasi berbasis smartphone, solusi digital menjadi semakin memungkinkan untuk diakses oleh masyarakat luas. Aplikasi makanan sehat menawarkan cara praktis untuk mengedukasi pengguna tentang pentingnya makanan bernutrisi, menyediakan resep-resep sehat, menghitung kalori dan kandungan gizi, serta membantu mereka mencapai tujuan kesehatan tertentu seperti menurunkan berat badan atau meningkatkan energi. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk menyediakan panduan yang mudah diakses dan informatif bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna memilih makanan yang lebih sehat, menciptakan kebiasaan makan yang baik, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Masalah-masalah yang diselesaikan, yang pertama, kurangnya kesadaran tentang pemantauan kesehatan pribadi. Banyak orang belum memiliki pengetahuan atau kesadaran yang cukup tentang cara memantau kondisi kesehatan mereka. Hal ini seringkali membuat mereka tidak mengenali tanda-tanda awal masalah kesehatan atau kebiasaan yang kurang sehat yang akhirnya dapat berisiko terhadap kualitas hidup mereka. Yang kedua, kebingungan dalam menentukan makanan sehat yang sesuai dengan kondisi tubuh. Setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas, usia, dan tujuan kesehatan. Namun, banyak orang bingung dalam menentukan jenis makanan yang cocok untuk kebutuhan mereka. Kebingungan ini seringkali menyebabkan pemilihan makanan yang kurang tepat yang akhirnya menghambat upaya mereka untuk hidup sehat. Yang ketiga, ada minimnya kesadaran akan pentingnya konsumsi air putih yang cukup. Meskipun air putih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kesehatan, banyak orang yang tidak menyadari pentingnya konsumsi air putih sesuai rekomendasi area. Hal ini seringkali berdampak pada hidrasi yang kurang optimal yang bisa mempengaruhi energi, konsentrasi, dan bahkan fungsi organ tubuh. Yang keempat, kurangnya pemahaman akan gizi seimbang dan pola hidup sehat. Tidak semua orang mengerti pentingnya menjaga keseimbangan gizi dalam makanan yang dikonsumsi, memilih makanan yang tepat sesuai kebutuhan tubuh, atau menjaga pola hidup sehat.
Akibatnya, banyak yang mengabaikan kebutuhan gizi harian dan memilih pola hidup yang kurang ideal, sehingga meningkatkan resiko berbagai penyakit. Yang kelima, ada minimnya informasi nutrisi dalam aplikasi belanja makanan. Aplikasi belanja makanan yang ada saat ini umumnya masih kurang dalam menyediakan informasi lengkap mengenai kandungan nutrisi setiap porsi makanan. Hal ini membuat pengguna kesulitan menilai apakah makanan yang mereka beli sesuai dengan kebutuhan gizi mereka, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kesehatan mereka. Jadi, izinkan kali ini saya untuk menjelaskan mengenai flowchart ataupun alur dari aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi Ayo Sehat. Yang dimana untuk memulai aplikasi dimulai dari start terlebih dahulu, yaitu dimulainya aplikasi. Lalu akan memunculkan bagian halaman informasi umum, yang dimana bagian tersebut akan memberikan informasi umum mengenai fitur-fitur apa saja ataupun kegunaan dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Ayo Sehat. Lalu selanjutnya kita akan diarahkan ke bagian login, yang dimana di bagian login ini terdapat beberapa kondisi, yaitu jika user ataupun pengguna sudah memiliki akun, maka mereka akan diarahkan ke menu awal. Namun jika belum, mereka harus melakukan register terlebih dahulu, yaitu dengan menginputkan data berupa username ataupun password yang mereka buat, lalu akan disimpan ke database user. Lalu setelah mereka menginputkan username dan password di register, mereka akan diarahkan kembali ke halaman login. Lalu jika mereka sudah menginputkan username dan password di halaman login, mereka akan menuju ke tampilan menu awal. Dan di menu awal ini sendiri juga terdapat beberapa kondisi, yaitu jika user baru, maka mereka akan menginputkan data dari tubuh mereka seperti berat badan ataupun tinggi badan, dan itu akan masuk ke database user. Namun jika user adalah pengguna lama atau bukan pengguna baru, maka mereka akan langsung diarahkan ke bagian menu utama ataupun beranda. Jadi di beranda ini sendiri terdapat 9 fitur utama yang dapat diakses oleh user. Lalu beberapa fitur tersebut diantaranya adalah yang pertama, fitur resep sehat, yaitu yang dimana di dalam fitur ini akan menampilkan berbagai pilihan resep yang dapat digunakan oleh user. Lalu selanjutnya terdapat fitur monitoring air, yang dimana ini merupakan fitur yang akan menampilkan kondisi dari kebutuhan cairan harian user. Nah, di fitur monitoring air ini sendiri terdapat berbagai kondisi juga. Jadi jika user memiliki botol yang terintegrasi, maka user tidak perlu menginputkan secara manual kebutuhan cairan hariannya, karena akan secara otomatis terinput melalui botol yang sudah terintegrasi. Namun jika user tidak memiliki botolnya, maka user harus menginputkan secara manual dan akan masuk ke database cairan user, dan nantinya akan mengeluarkan kesimpulan berupa chart mengenai kebutuhan cairan user, apakah user sudah memenuhi kebutuhannya ataupun belum. Lalu yang ketiga ada fitur Ayo Diet, yang dimana di fitur ini akan menampilkan berbagai program yang dapat membantu diet user, baik untuk menaikkan berat badan ataupun menurunkan berat badan. Lalu selanjutnya ada fitur Med Tips, yaitu fitur yang akan menampilkan berbagai tips-tips kesehatan yang dapat digunakan oleh user. Selain fitur-fitur tadi, terdapat juga fitur makanan sehat hari ini, yang dimana fitur ini akan tampil di bagian beranda ataupun halaman utama pada aplikasi, yang dimana berupa rekomendasi makanan sehat yang dapat dikonsumsi oleh user hari ini. Lalu selanjutnya ada fitur tips harian, yang dimana fitur ini sama kurang lebih seperti fitur makanan sehat hari ini, yaitu akan tampil di halaman beranda ataupun menu utama dari aplikasi, yang dimana akan menampilkan berbagai tips-tips harian untuk para user ataupun pengguna. Lalu selanjutnya ada fitur menu makanan, yaitu yang dimana tampilan berupa makanan-makanan yang dapat dipesan oleh user, yang dimana dapat memenuhi kebutuhan harian user. Lalu selanjutnya ada fitur pemantauan kesehatan, yaitu fitur yang akan memberikan kesimpulan ataupun kondisi dari kesehatan user. Jadi di fitur pemantauan kesehatan ini sendiri terdapat beberapa kondisi, yaitu apakah user memiliki smartwatch, dan jika user memiliki smartwatch maka user tidak perlu lagi menginputkan manual kondisi dari tubuh mereka, karena akan terinputkan secara otomatis melalui smartwatch
yang sudah terintegrasi. Dan itu akan tersimpan ke database kesehatan dan akan menampilkan seperti kondisi detak jantung, saturasi oksigen, waktu tidur, tingkat stres, dan lain sebagainya. Lalu di fitur yang terakhir yang dimiliki oleh aplikasi kami, yaitu aplikasi Ayo Sehat, yaitu fitur berita, yang dimana akan menampilkan artikel-artikel ataupun berita-berita seputar kesehatan ataupun makanan sehat yang terjadi pada dunia saat ini. Dan jika user sudah selesai menggunakan aplikasi, maka aplikasi akan tertutup. Dan jika tidak, maka user akan diarahkan kembali ke bagian menu awal. Jadi user bisa memilih atau menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Ayo Sehat yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi untuk aplikasi kami terdapat navigation bar yang terdapat di bawah. UI ini berfungsi untuk menavigasikan user pada bagian-bagian yang ada di aplikasi kami. Selanjutnya terdapat homepage, yang dimana homepage ini terdapat 4 menu, yaitu resep sehat, monitoring air, Ayo diet, dan med tips. Dan juga terdapat rekomendasi makanan sehat hari ini dan tips-tips harian, dan juga terdapat search bar, yang dimana search bar ini berfungsi untuk mencari menu yang terdapat pada aplikasi kami dan juga untuk mencari makanan sehat pada aplikasi kami. Tentunya untuk menavigasikan pada aplikasi kami, navigation bar berfungsi untuk menavigasikan user pada bagian menu makanan, kesehatan, dan juga berita. Dan untuk menu-menu yang terdapat di homepage, ketika user menekan tombol yang terdapat di homepage ini, maka user akan menuju pada menu-menu yang terdapat pada aplikasi kami, yaitu menu resep sehat, monitoring air, Ayo diet, dan med tips. Yang dimana ketika user menekan tombol pada menu ini, user tidak akan mendapatkan navbar yang terdapat di bawah, karena menu ini sudah masuk ke ranah yang berbeda dari menu yang terdapat di homepage, dan juga tidak berkaitan dengan navbar yang ada di bawah.